kita persilakan para Ustaz untuk memberikan tausiah kepada Ustaz. Kami persilakan waktu dan tempat. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihil Islam wa binikmatihil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai hamba Allah, sudah sepantasnya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, siang hari ini menjelang sore, kita masih bisa berkumpul di rumah salah satu rumah sahabat kita, salah satu anggota top ya, anggota top, dalam rangka insyaallah menyantuni anak-anak kita, anak-anak yatim. Salawat beriring salam mari kita sampaikan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kaum dan ante, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kata Allah, bagaimana kamu ingkar akan kekuasaan-Ku, kata Allah, di mana kita awalnya tidak ada di dunia ini. Tsumma yuhyikum, lantas Allah menjadikan kita, menghidupkan kita melalui rahim dari ibu kita. Kita lahir ada di dunia ini. Tsumma yuhyikum, lalu Allah mencabut nyawa kita. Tsumma yuhyikum, lalu Allah menghidupkan kita kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepadanya lah kita akan dikembalikan kepada Allah. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Lalu Allah akan menghidupkan kita kembali dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Kapan itu? Apabila terjadi yaumil akhir nanti, maka Allah akan membangkitkan semua umat manusia dari alam barzakh, dari alam kuburnya. Kemana kita akan dikumpulkan? Itulah yang dikatakan dengan yaumil mahsyar ataupun padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Sebuah gurun yang sangat luas sekali, tandus, begitu panas, luasnya sejauh mata memandang. Disitulah nanti kita pertama kali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah meletakkan matahari hanya sejengkal di atas kepala kita manusia ini. Bayangkanlah itu orang penting. Allah hanya meletakkan matahari sejengkal dari atas kepala kita, mendidih meleleh semua tubuh manusia. Tidak ada orang yang bisa membantu saudaranya pada hari itu. Anak tidak bisa lagi membantu orang tuanya. Suami tidak lagi bisa membantu istrinya. Istri pun tidak bisa lagi membantu suaminya. Apa yang bisa kita harapkan pada hari itu? Salah satunya adalah syafaat ataupun pertolongan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad
sebagai umat ataupun yang beragama Islam, tapi tidak pernah bisa ataupun tidak pernah mensisihkan waktunya untuk membacakan sholawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang pertama kali nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Allah menyerahkan kunci untuk membuka pintu surganya Allah. Apa tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Beliau sedikit pun tidak senang ataupun gembira, bahkan beliau menangis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pergi ke bawah ars, sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Ya Allah, selamatkan ya Allah semua umatku ya Allah, kata Rasulullah. Dia sujud begitu lama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita umatnya ini bisa diselamatkan untuk menuju sirat, mengikuti sirat. Lantas Allah mengatakan, bangkitlah ya Muhammad, aku akan mengabulkan semua permintaanmu, kata Allah. Pergilah kau ke depan pintu surga, kata Allah. Tunggulah di situ umatmu. Lantas kita ini disuruh Allah lah meniti sirat. Sirat itu orang teh kalau macam besarnya itu satu helai rambut itu masih dibagi 7 tadi. Bayangkanlah kecilnya sirat yang mau kita titik itu, yang mau kita seberang itu. Lantas siapa yang kita sampai ke depan itu surga? Itu orang-orang yang mempunyai amal ibadah yang banyak. Lantas Rasulullah menangis kembali kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah umatku, walaupun umatku itu hanya memiliki amal ibadah sebesar biji kurma, kata Allah. Baik, aku kabulkan, kata Allah. Lantas kita yang sudah masuk ke dalam jurang neraka diselamatkan lagi oleh Muhammad, ditarik ke dalam surga. Habis itu masih banyak lagi kita rupanya umat Muhammad ini yang berada di dalam neraka. Lantas Muhammad kembali lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah, walau umatku hanya memiliki amal ibadah sebesar biji jagung. Aku kabulkan, kata Allah. Lantas kita diambil ataupun diangkut lagi dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Rupanya kita masih banyak lagi berada di dalam neraka. Lantas Nabi Muhammad meminta doa lagi kepada Allah, ya Allah, selamatkan umatku, walaupun umatku itu hanya memiliki amal ibadah sebesar biji sawi, kata Muhammad. Aku kabulkan, kata Allah. Lantas kita diselamatkan lagi. Rupanya masih banyak lagi kita yang ada di dalam neraka. Nabi Muhammad datang lagi menghadap Allah, ya Allah, selamatkanlah umatku itu, walau umatku itu tidak memiliki amal ibadah, hanya mereka pernah mengatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Muhammad. Aku kabulkan, kata Allah. Lantas kita diselamatkan Nabi Muhammad dari di dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para om dan ante, salah satu amal ibadah yang langsung diijabah ataupun diterima Allah Subhanahu wa taala adalah membaca salawat kepada beliau. Tidak ada susahnya kita membaca salawat. Kita yang beraktivitas banyak, ada yang pedagang, ada yang guru, ada yang lain. Tak ada salahnya waktu kita mau berangkat kerja, waktu kita mau berpergian entah kemana, bacakanlah salawat sebelum menyalakan ataupun menghidupkan mobil kita. Bacakan salawat walaupun hanya sekali saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Allah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra wal Mi'raj, apa yang dikatakan Allah? Ya Muhammad, tahukah engkau apa alasannya aku menciptakan dunia ini, kata Allah?
Lantas Nabi Muhammad menjawab, ya Allah, sungguh engkaulah yang maha mengetahui. Aku ciptakan dunia ini asalkan engkau tahu ya Muhammad, itu bukan karena yang lain. Aku ciptakan dunia ini hanyalah karena engkau, kata Allah kepada Muhammad. Jadi kalau bukan karena Nur Muhammad itu, dunia ini gak ada. Lantas Rasulullah mengajukan pertanyaan kepada Allah, ya Allah, kalau memanglah dunia ini tercipta karena aku, lantas aku ini diciptakan untuk siapa? Kata Muhammad, apa jawaban Allah? Engkau kuciptakan untuk menjadi kekasihku, kata Allah. Lantas Allah bertanya balik, tahukah engkau Muhammad, aku ini ada untuk siapa? Kata Allah kepada Muhammad. Nabi Muhammad terdiam dan tidak bisa menjawab. Lantas Allah menjawab sendiri, aku ini ada untuk umatmu yang sering ataupun yang mau membacakan sholawat kepadamu. Itu kata Allah, aku ini ada untuk umatmu nanti yang akan ataupun yang mau membacakan sholawat kepadamu. Subhanallah, begitu besarnya posisi ataupun kedudukan Nabi Muhammad, Nabi junjungan kita di mata Allah. Mari kita bersyukur kita ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dijamin Allah semuanya akan masuk surga. Cumanya nanti ada yang duluan nanti ada yang belakangan. Kalau dijamin, kita sudah dijamin semua masuk surga. Cuma ada yang duluan, ada yang belakangan. Oleh karena itu, mari kita sering membacakan sholawat kepada beliau. Macam-macam sholawat ini banyak. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Tidak ada Sayyidina ya misalnya, boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maksudnya kalau ada Sayyidinanya itu, kita memberikan salam itu bukan hanya kepada Muhammad, tapi Sayyidina, semua keturunan-keturunannya juga itu. Jadi kalau kita langsung Allahumma salli ala Muhammad, kita hanya terfokus kepada Muhammad saja, boleh. Tapi kalau misalnya kita mau pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Sayyidina itu maksudnya semua keturunan Muhammad, mulai dari Siti Fatimah Az-Zahra sampai kepada Hasan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah ataupun beribadah kepada Aku. Itu kata Allah. Jadi kita ini tercipta tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama membagi kepada dua kategori, itu menyantuni anak yatim ataupun sejenisnya yang lain. Bagaimana kalau misalnya kita buat acara semacam, tak usah yasinan lah, kalau nggak bisa yasinan, kita bacakan takbir, tahlil, lalu ditutup dengan doa misalnya. Artinya gini, kalau kita membuat acara rutin seperti itu, nanti kita bergiring. Jadi siapa yang kira-kira nggak bisa, mungkin kalau sering dilatih di kop, di acara kop seperti itu, kalau ada pun acara di masyarakat kita nanti, kita sudah terbiasa. Banyak fungsinya. Nah, jadi kalau misalnya nanti oke lah, kalau setiap untuk tausiah hari ini, demikian saja dulu. Ini sangat banyak sekali, besar sekali manfaatnya yang kita kerjakan ini, memberikan santunan. Kalau bisa terus-terusan lah seperti ini, memberikan santunan kepada yatim. Memberikan santunan itu orang perlu, tidak ada dinilai, harus dinilai dari materi ataupun berapa
berapa nominal yang kita kasih, dan keikhlasan kita itunya membantu anak-anak ini. Insya Allah kalau kita ikhlas, usaha kita berberkah itu. Kita nggak usah takut, makin berkah nanti usaha kita berkah. Di samping makin berkah usaha kita, insya Allah kekompakan kita pun di kop ini akan semakin, ukhuwahnya itu akan semakin tinggi, rasa persaudaraan kita itu di kop ini akan semakin tinggi. Kalau masalah pendapat, ante itu biasa itu kalau masalah berbeda pendapat biasa itu, itulah namanya kesempurnaan dalam organisasi. Biasa itu kalau kita berbeda pendapat biasa, tapi itulah yang kita ambil hikmahnya, bagaimana menyatukan beberapa pendapat ini untuk menjadi ataupun untuk meningkatkan ukhuwah di antara kita. Baik, tausiah untuk hari ini demikian saja. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, saya memohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita. Semoga tausiah yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan menjadi apa bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita semua. Sebagaimana disampaikan beliau tadi bahwa menyantuni anak yatim adalah salah satu amalan yang akan terus menerus kita terima sampai yang berakhir. Jadi sekali lagi bahwa beliau juga menyampaikan bahwa menyantuni anak yatim itu tidak akan membuat kita miskin, tidak akan mengurangi. Belum ada kejadian di dunia ini kita bersedekah atau maka usaha kita akan semakin berkah dan semakin maju. Amin ya Allah. Jadi kita bicara saja langkah baiknya. Ya, yaitu acara pembagian santunan, pemberian santunan kepada anak yatim. Kepada anak-anak kami yang sengaja diundang itu anak yatim, mohon berbaris dulu di depan sini. Kalau nanti koordinasikan di sini berdiri baris. Anda tahu nggak dia? Nanti apanya akan diberikan oleh pertama oleh Ustaz kita. Awan hati-hati udah di situ. Nanti. Iya. Mari di belakang orang tuh. Tidak nampak dulu. Ketutup dari sini. Ketutup kamera. Kamera. Belakang bos. Itu kamera. Sudah semua? Sudah? Baik. Nah, ini adalah pemberian ataupun iktibar pembelajaran untuk yang lainnya. Mudah-mudahan nanti rezeki kita, ukhuwah kita di kop ini makin berkah, makin bertambah, makin kokoh ya. Nah, ini santunan yang diberikan, mudah-mudahan dimanfaatkan di jalan yang sebaik-baiknya ya. Diterima nak ya? Ya. Enak, bocor. Lanjut. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi kalau udah siap, kita semua menyalakan semuanya. Hati-hati duluan, hati-hati duluan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok ini itu panjang dari Kijang Owner Family. Berdiri pada tanggal 11 Januari tahun 2018. KOF ini berdiri sebenarnya
bertujuan untuk menyatukan para pemilik pertama berdiri atau para pemilik kijang. Seiring berjalannya waktu, melihat begitu antusiasnya para teman-teman di luar pemilik kijang untuk bergabung, sehingga akhirnya para pengurus KOF terbuka bagi para pemilik di luar pemilik kijang yang ingin bersaudara. Di sini moto dari Kijang Owner Family adalah bersaudara tidak mesti satu darah. Ini artinya sangat luas. Kenapa disebut KOF Kijang Owner Family? Karena family di sini artinya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah keluarga, artinya sangat dalam. Jadi makanya di sini dibuatlah dia KOF yang panjang dari keluarga Kijang Owner Family, di mana dalam perkembangan waktu nanti Kijang Owner Family ini insya Allah akan menjadi pionir atau contoh terdepan bagi komunitas-komunitas lainnya, insya Allah. Para Kijang Owner Family ini sebenarnya dari awalnya berbeda daripada komunitas-komunitas lain, karena di sini Kijang Owner Family ini mengutamakan persaudaraan. Jadi kalau berkumpul, kami di sini di Kijang Owner Family, kita di sini kumbar namanya, wajib membawa keluarga. Artinya di sini kita adalah satu keluarga, di mana saling mengunjungi satu sama lainnya. Jadi dengan membawanya anak-anak, jadi anak-anak kita satu dan yang lainnya akan merasa bersaudara, kenal satu sama lain dan akrab. Jadi kira-kira gambaran demikianlah buat sementara dulu gambaran dari KOF ini. Dan satu lagi Dan ini saya tambahan, berikan kepada Om Penasihat. satu lagi tambahan, di KOF kita tidak pernah memungut namanya biaya bulanan. Kita mengumpulkan uang kas dari uang baku sukarela. Jadi tidak ada yang namanya iuran wajib. Kita berkumpul setiap 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Jadi bagi rekan-rekan, om-om, saudara-saudara yang ingin bergabung di KOF, silakan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya, tapi syarat cuma satu, mau bersaudara. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit juga tambahan bahwa kita di KOF ini mempunyai program setiap akhir tahun, yaitu acara penyantunan anak yatim. Kemudian juga ada anniversary tur keluarga, yaitu berupa tur keluarga itu bisa berupa dia camping, bisa rolling ke suatu daerah di tempat-tempat yang bisa kira-kira berkumpulnya dengan banyaknya anggota. Seperti misalnya kalau kita di KOF tidak mesti tempat-tempat yang mahal, yang penting bisa kita rasakan kebersamaan di situ. Jadi KOF ini memang benar-benar tidak mengutamakan biaya. Tidak, kami bahkan penasihat tadi bahwa kita tidak memungut biaya bulanan. Kita hanya merupakan menarik uang bakul setiap kali kita kumbar. Jadi secara sukarela, tidak diwajibkan. Secara sukarela. Jadi sebentar bikin dulu. Ada tambahan lagi ya? Assalamualaikum.